Kita coba deep dive ya ke materi presentasi dari Kemendikbudrismen soal program OJT, on the job training, untuk kepala sekolah. Betul, dan fokusnya spesifik banget ya, pembelajaran mendalam. Iya, pembelajaran mendalam. Istilah yang lagi sering kita dengar nih. Intinya kan gimana biar pemahaman konsep itu utuh, bisa diaplikasikan, bukan cuma ya hafalan aja. Dan ada slogan yang menarik tuh, pendidikan bermutu ramah untuk semua. Ini kayaknya jadi bingkai besarnya ya. Tepat sekali. Jadi misi kita di Deep Dive kali ini ya, buat mengupas tuntas lah gimana sih struktur, tujuan, sama apa aja tuntutan program OJT ini buat para kepala sekolah. Jadi buat Anda yang mungkin penasaran gitu ya, gimana sih program ini dirancang buat katakanlah mengasah kepemimpinan instruksional KS? Nah, itu dia biar bisa menerapkan si pembelajaran mendalam tadi. Sumber kita jelas ya, slide presentasi resmi dari Kemendikbudrismen. Yang langsung kelihatan sih, ini programnya serius, bukan pelatihan biasa gitu ya. Durasinya aja 120 jam pelajaran. Wow, 120 JP. Itu setara berapa lama ya? Sekitar 3 bulanan lah. Dan itu udah termasuk 3 kali pendampingan intensif, plus ada kunjungan sekolah juga. Jadi, terstruktur dan butuh komitmen tinggi. Oke. Terstruktur banget ya kedengarannya ya. Terus apa aja nih yang harus istilahnya disetor atau dihasilkan kepala sekolah selama OJT ini? Tagihannya apa aja? Nah, ini detailnya. Ada 5 tagihan utama. 5? Ya, apa aja tuh? Pertama, jurnal harian. Biasalah ya, catat kegiatan harian, refleksi penting. Formatnya tabel gitu. Oke, jurnal harian. Lalu? Kedua, ini yang kayaknya krusial banget. Pelaksanaan rencana tindak lanjut atau RTL. Ini RTL yang udah disusun pas sesi IN1 sebelumnya. Jadi, ini kayak peta aksi nyata di sekolahnya. Peta aksi ya? Berarti nggak cuma rencana di atas kertas, harus jalan. Betul. Makanya, tagihan ketiga itu ya monitoring dan evaluasi, MONEV, dari RTL tadi. Keempat, bikin laporan akhir OJT. Dan kelima, siapin bahan tayang atau presentasi. Lengkap siklusnya. Dari perencanaan di RTL, pelaksanaan, evaluasi, sampai laporan dan presentasi. Nah, soal MONEV RTL tadi, katanya ada pendekatan khusus ya? Iya, benar sekali. Di sini nih salah satu kekhasan program ini. Peserta itu diwajibkan pakai siklus inquiry kolaboratif. Collaborative inquiry. Inquiry kolaboratif? Gimana tuh maksudnya? Jadi ini bukan sekedar prosedur aja, tapi lebih ke proses terstruktur gitu. Para pendidik, ya KS sama timnya mungkin, kerjasama buat investigasi masalah praktik pembelajaran. Pakai data tentunya. Tujuannya buat perbaikan terus-menerus. Oh, jadi basisnya data dan kolaborasi ya. Menarik. Dan instrumennya, kayak tes, wawancara, observasi, itu udah disiapin dari pas IN1. Jadi nyambung banget antara tujuan RTL, aksi di lapangan, sama cara ngukurnya. Jadi penggunaan inquiry kolaboratif ini kayak sengaja dirancang biar budaya refleksi berbasis bukti itu tertanam gitu ya di kepemimpinan sekolah. Bukan cuma centang-centang tugas. Tepat. Dan ini kelihatan juga di struktur laporan akhir yang diminta. Garis besarnya sih ada pendahuluan, terus bab 2 laporan kegiatan itu ngikutin tahapan siklus inquiry tadi. Siklus yang tadi disebut itu ya? Iya, yang assess, design, implement, terus measure, reflect, and change. Menilai kondisi awal, rancang intervensi, laksanakan, ukur hasil, refleksi, terus rencanakan perubahan lagi. Baru deh bab 3, kesimpulan, saran, plus lampiran bukti-bukti. Oke, cukup sistematis ya laporannya. Kalau bahan tayangnya, presentasinya gimana? Nah, presentasinya juga ada aturan mainnya, maksimal cuma 15 slide. Durasinya juga dibatasi, 15 menit aja. Wah, singkat padat ya. Harus efisien banget berarti. Betul. Isinya ya intisari aja. Judul, pendahuluan singkat, kondisi sekolah gimana, tahapan pelaksanaan yang pakai siklus inquiry tadi, terus penutup, ya simpulan sama rekomendasi. Fokus ke esensi. Selama proses OJT yang katakanlah 3 bulan itu, kepala sekolah nggak dilepas gitu aja kan ya? Tadi disebut ada pendampingan. Oh jelas nggak? Ada 3 sesi pendampingan, masing-masing 8 jam pelajaran. Dan fokusnya beda-beda, progresif gitu. Lebih ke penyelarasan visi misi tujuan sekolah, VMT ya,
sama prinsip pembelajaran mendalam, sekaligus masuk ke tahap awal siklus inquiry, assess, dan design. Jadi di sini KS mulai merancang ya? Iya, mereka berbagi strategi awal, dokumen perencanaan, ada progress check 1 juga buat mastiin udah di jalur yang benar. Oke, pendampingan pertama beres, lanjut kedua. Pendampingan kedua, fokusnya geser ke tahap implementasi. Jadi implement, reflect, measure, and change. Di sini KS berbagi praktik nyata di lapangan. Hasil awal RTL gimana? Tentu ada progress check 2 lagi. Buat mantau kemajuan sama mungkin kalau ada kendala ya? Benar sekali. Nah, pendampingan ketiga itu udah tahap akhir. Finalisasi berarti ya? Betul. Pengecekan kelengkapan akhir, semua tagihan. Pengajar atau pendamping memastikan jurnalnya oke, laporan sesuai sistematika, analisis monefnya udah ada, dokumentasi lengkap, bahan tayang final. Ditutup, progress check 3. Jadi, pendampingan ini ngawal banget proses berbasis siklus inquiry tadi. Terstruktur banget ya prosesnya dari awal sampai akhir. Terakhir nih soal penilaian OJT, singkat aja gimana tuh? Penilaiannya ada 2 aspek utama, nilai sikap sama nilai keterampilan. Intinya sih dilihat dari progres penyelesaian tugas-tugas atau tagihan yang 5 tadi itu. Oke, jelas. Jadi kalau kita rangkum nih ya, OJT pembelajaran mendalam ini intinya program terstruktur 120 JP atau 3 bulan, tagihannya jelas, ada pendampingan bertahap, Dan yang penting, ada penekanan kuat pada inquiry kolaboratif sebagai kerangka kerja lah ya, buat menerapkan pembelajaran mendalam secara nyata di sekolah. Nah, kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar lagi nih, program ini kan sebenarnya upaya sistematis ya dari Kemdikdasmen buat mungkin menggeser peran kepala sekolah. Ya, bisa dibilang gitu. Dari yang mungkin dulu lebih banyak manajerial, jadi lebih ke pemimpin instruksional, yang fokusnya memang ke kualitas belajar siswa. Tujuannya itu tadi, pembelajaran yang lebih bermakna, mendalam, relevan. Ini jadi menarik sih, memunculkan pertanyaan juga buat kita semua, terutama buat Anda yang mendengarkan. Iya, sebuah pertanyaan reflektif mungkin ya. Melihat struktur OJT yang detail banget gini, dengan penekanan pada siklus inquiry kolaboratif dan fokus ke pembelajaran mendalam. Nah, kira-kira bagaimana Anda membayangkan dampak jangka panjangnya pada ekosistem belajar di sekolah tersebut? Terutama dalam upaya mewujudkan visi pendidikan bermutu ramah untuk semua itu. Menarik untuk direnungkan.